Aduh, pengen derap gitu ya guys. Cututi, hi everyone, halo semuanya. Di video kali ini gue akan melanjutkan Liarticoli seperti di video sebelumnya. Buat kalian yang belum lihat, nanti akan gue taruh di sini ya. Dan di video kali ini, gue akan ngebahas tentang dua artikel terakhir, yaitu indeterminative dan juga partitive. Karena sebelumnya gue udah ngebahas tentang determinative yang kayak il, la, lo, i, le, dan sebagainya ya. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang indeterminative dan juga partitive. Kalau kalian masih ingat, gue sempat mention kalau di determinative itu kalian gunakan saat kalian ingin menjelaskan sesuatu yang sudah kalian yakini, yang udah kalian 100% tidak ada keraguan gitu ya. Dan sedangkan kalau di di indeterminative dan juga di partitive itu kebalikannya. Jadi saat kalian ingin ngomong atau kalian ingin menjelaskan tentang sesuatu yang kalian masih ada keraguan, yang kalian masih belum yakin, masih belum precise gitu ya, nah kalian pakainya indeterminative. Nah, seperti biasa ada male dan juga female. Untuk yang male, di sini kalian bisa lihat ada uno dan juga un. Sedangkan female-nya una dan juga un apostrofo atau tanda petik ya. Kenapa? Karena emang udah dari sananya guys. Kalau misalkan kata-kata yang male itu unnya nggak pakai apostrofo ya. Nah, sedangkan yang female itu kalian pakai tanda petik atau apostrofo seperti itu. Ini tidak se-complicated yang determinative ya. Nah, contohnya uno studente atau a student atau seorang pelajar. Lalu yang kedua adalah uno specchio, a mirror atau sebuah kaca. Dan ini un amico, a friend, dan juga un albero atau sebuah pohon ya. Nah, kalau untuk contoh yang ada yang female-nya, di sini ada una mela, an apple, buah-buahan ya, si apple. Terus juga ada una lettera itu adalah a letter, sebuah surat. Kemudian jangan lupa apostrofonya atau tanda petiknya, un'amica, dan un'esperienza atau an experience. Jadi kan un'amico sama un'amica ini punya makna yang sama, yaitu a friend ya. Jadi gimana Bet kalau gue mau menjelaskannya gitu. Jadi itu tergantung kamu punya temennya cewek apa cowok. Misalkan yo vado con un'amica, gue pergi sama temen gue cewek. Temen gue ini cewek, berarti gue bilangnya un'amica. Sedangkan kalau misalkan temen gue cowok, gue bilangnya un'amico. Seperti itu guys ya. Oh ya, dan buat kalian yang mikir pluralnya gimana Bet? Nah, jadi guys, di indeterminative ini tuh nggak punya bentuk plural seperti yang di determinative. Kalau kalian masih ingat ya di video sebelumnya, untuk yang singularnya kayak il berubah jadi plural tuh kan jadi i, terus juga kalau misalkan la berubah jadi le, dan seterusnya. Nah, kalau di indeterminative ini enggak guys ya, jadi hanya singular. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau membentuk sebuah kalimat yang menjelaskan tentang pluralnya, kalian bisa bikin atau kalian bisa gunakan partitive. Jadi bisa dibilang partitive ini ribet ya kalau nggak digantungin. Jadi bisa dibilang kalau partitive ini itu adalah bentuk plural dari indeterminative gitu, dan sama-sama juga digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kalian masih belum yakini, yang kalian masih ragu, atau misalkan yang kalian ingin menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik gitu, yang secara general lah bisa dibilang ya. Nah, kalau partitive ini ada singular dan juga pluralnya, cuman kalau gue pribadi sih, gue agak kurang menggunakan yang singularnya ya. Well, there are some people that use it, but gue personally agak jarang menggunakan partitive yang singularnya.
But anyway, gue akan ngasih tahu tetap untuk yang male singularnya ada del, delo, del apostrofo. Del berubah jadi day, ya. Kemudian delo dan juga del apostrofo jadi deli, deli. Untuk yang female-nya ada singularnya yaitu dela dan juga del. Pluralnya cuma satu yaitu dele. Dan di bawah juga udah gue tulis contohnya ya guys, supaya kalian ada sedikit gambaran untuk membuat sebuah kalimat tuh gimana gitu. Nah, contohnya adalah voglio delle fragole. Aku mau beberapa strawberries. I want some strawberries. Jadi si delle ini bisa juga diartikan kayak some, beberapa gitu, bener sih some tuh bahasa Indonesia beberapa, bener lah ya. Dan kalau misalkan contoh keduanya ada mangia della frutta. Jadi manja ini kan kata kerja, adalah orang ketiga ya, kayak lui lei itu kan pasti bilang manja. Jadi lui or lei mangia della frutta. She atau he eats a fruit. Bisa dibilang kalau della itu bisa diganti juga dengan un po di. Un po itu artinya adalah sedikit. Ya. Gue bingung gak bahasa yang benernya Indonesianya apa, mungkin bisa sedikit. Aku makan sedikit buah, bisa jadi seperti itu. Terus contoh yang ketiga adalah ci sono dei libri, there are some books gitu. Nah, yang partitive ini agak sedikit blunder karena ada kemungkinan bisa ketukar dengan preposizioni articolate. Jadi kalau contohnya nih preposizioni articolate itu kayak al, della, dei, terus juga delle. Mungkin selain itu ada juga nella, ada juga negli. Nah kalau misalkan contohnya io vado al supermercato, sebenarnya bisa aja kalian bilang io vado il supermercato. Nah, supaya ya sebenarnya bener juga, cuman untuk apa ya, menyingkat gitu ya si a sama il-nya ini, jadi dibentuklah preposizioni articolate jadi al gitu. Jadi ntar mungkin akan gue bahas di video sebelumnya supaya nggak bikin confusion gitu ya. Tapi sedikit kalau gue bisa mention sih kurang lebih kayak gitu guys, si preposizioni articolate itu yang kayak a plus il jadi al, terus nanti ada juga a plus la jadi ala, terus juga di plus y jadi deli, kayak gitu-gitu. Jadi kayak dalam bahasa Inggris mungkin kayak on, in, at, apalagi sih, ya kayak gitu-gitu lah ya guys ya. Kebayang karena gimana cara kerjanya si preposizioni articolate ini. Balik lagi kita ke artikol partitive. Nah, gimana cara ngebedainnya? Yang ini nih, yang deli, dei, delle, della, dei, dan lain sebagainya ini, kalau misalkan supaya nggak ketukar sama yang tadi, jadi kalian cukup bisa mengganti kata-kata ini dengan alcuni, alcune, qualche, atau un po' di. Kayak misalkan contohnya voglio delle fragole, kalian bisa ganti delle ini dengan alcune. Jadi voglio alcune fragole. Atau kalau misalkan mangia della frutta, kalian bisa ganti della-nya ini dengan un po' di. Jadi mangia un po' di frutta. Jadi kayak gitu guys, karena kata-kata tersebut tuh sebenarnya intinya tuh sama. Jadi kalau kalian mau bilang voglio delle fragole atau voglio alcune fragole, itu intinya sama. They both have the same meaning. Intinya lo pengen beberapa strawberry kayak gitu. Mungkin bisa lebih jelas lah ya penjelasan gue tadi. Oh ya, gue lupa mention kalau yang uno ini kayak uno studente, uno specchio ya. Kalau kalian masih ingat video sebelumnya, itu kan ada beberapa rules yang harus kalian hafal, yang harus kalian pelajari untuk bilang lo gitu ya. Itu kan yang huruf awalnya Y, X, G, N, P, S, P, N, atau S plus
konsonan atau Z, nah itu kan dimulai dari lo. Nah ini juga berlaku hal yang sama dengan artikel uno, begitu. Jadi segitu dulu guys ya, video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi udah ada sedikit gambaran untuk gimana membentuk sebuah frase yang sempurna, yang sempurna. Well, intinya semoga bisa menambah wawasan juga buat kalian yang nonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga nyalakan loncengnya kalau gue upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, arrivederci.